warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal matematika. Ini adalah soal kiriman dari sahabat Excellent. Nah, bagi kalian yang ingin soalnya juga dibahas atau dijawab di channel ini, silakan kirimkan ke WA kami yang ada di deskripsi di bawah. Kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Katanya, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat ditambah 36x ditambah 5 naik pada interval. Nah, ini terkait dengan fungsi naik dan fungsi turun ya, pada interval tertentu. Nah, kalian lihat lagi, di sini syarat untuk fungsi naik. Nah, syarat untuk fungsi naik itu adalah f aksen x atau turunan pertama dari fungsi fx-nya harus besar dari 0. Nah, ini yang harus kalian ingat. Yang kedua, syarat untuk fungsi turun itu adalah turunan pertama dari fx atau f aksen x itu kecil dari 0. Karena terkadang di soal tidak selalu menanyakan tentang fungsi naik, terkadang juga bertanya atau menanyakan tentang fungsi turun. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya, syarat fungsi naik dan syarat fungsi turun. Jadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan tentu saja mencari turunan pertama dari fungsi fx-nya. Oke, kita tuliskan di sini. Oke, kita tulis ulang ya. Untuk fungsi fx-nya tadi, itu adalah x pangkat 3 dikurangkan dengan 12x kuadrat, ditambahkan dengan 36x, ditambahkan dengan 5. Nah, sekarang kita bisa tentukan turunan pertama dari fungsi x-nya atau f aksen x-nya. Karena di sini operasinya pengurangan, penjumlahan, ini juga penjumlahan, jadi kalian turunkan satu-satu. Turunkan dulu untuk x pangkat 3. Caranya masih ingat ya, kalikan pangkat ini dengan koefisien di depannya. Nah, ini kalau tidak ada angkanya, artinya ini koefisiennya 1. Kita tinggal kalikan, 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Kemudian kalian tuliskan x-nya, kemudian pangkatnya kalian kurang 1. 3 kurang 1 hasilnya adalah 2. Kemudian dikurang dengan, nah 12x kuadrat kalian turunkan lagi, kalikan lagi, 2 kali 12 hasilnya adalah 24, tulis x-nya lagi, pangkat x-nya kalian kurang 1. 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1, 1 tidak kita tuliskan pangkatnya. Kemudian kita tambahkan dengan 36x, kalau kita turunkan hasilnya adalah 36. Jadi kita dapatkan turunan pertama dari fungsi fx itu adalah 3x kuadrat dikurang 24x yang ditambahkan dengan 36. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah fungsi naik, maka kalian lihat nih syaratnya. Syarat untuk fungsi naik itu adalah turunan pertama atau f aksen x-nya itu harus besar dari 0. Nah, ini syaratnya gitu ya. Kalian masukkan dulu untuk turunan yang sudah kita dapatkan tadi. Kita masukkan 3x kuadrat dikurangkan dengan 24x yang ditambahkan dengan 36 yang nilainya besar dari 0. Nah, perhatikan dulu di sini kita dapatkan bentuk persamaan kuadrat. Tapi kalau kita lihat koefisien-koefisiennya ini ternyata masih bisa kita sederhanakan angkanya. Jadi tujuan menyederhanakan supaya nanti kita lebih mudah untuk memfaktorkannya karena ini bentuk persamaan kuadrat gitu ya. Caranya adalah seluruh ya, atau maksudnya kedua ruas itu kita bagi dengan 3. Jadi 3 kita bagi 3 kan 1. 1 koefisiennya tidak ditulis, jadi langsung x kuadrat. Dikurangkan dengan 24, kita bagi 3, itu hasilnya adalah 8x. Ditambahkan dengan 36, kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 12, nilainya besar dari 0. Nah, sekarang kita udah dapatkan bentuk persamaan kuadrat yang sederhana ya, karena koefisien sudah kita kecilkan angkanya. Nah, kemudian baru kita untuk menentukan nilai x-nya, kita harus faktorkan ya. Kita harus faktorkan karena ini bentuk persamaan kuadrat. Jadi kalian misalkan dulu ini dengan tanda sama dengan dulu, karena kita mau mencari nilai x-nya. Oke, karena di sini x kuadrat, kita tulis ya. X saja ya, bukan x kuadrat. Nah, x kuadrat, oke di sini x. Kemudian kita tuliskan di sini x, karena x dikali x hasilnya adalah x kuadrat. Nah, kemudian langkah berikutnya, kalian cari dua buah bilangan. Kalau kita kalikan, hasilnya itu adalah 12. Kalau kita tambahkan, kalau kita tambahkan, itu hasilnya adalah negatif 8. Nah, kira-kira angkanya berapa? Udah langsung ketebak ya. Angkanya adalah min 6
dan negatif 2. Karena min 6 kali min 2 hasilnya adalah positif 12. Kalau kita jumlahkan min 6, kita tambahkan dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 8. Nah, sehingga kita dapatkan angkanya kalian isi di sini, yaitu negatif 6 dan negatif 2. Nah, seperti ini ya. Oke, ini boleh saya hapus dulu. Nah, berikutnya kita cari lagi nilai X-nya. Nah, kita ambil dulu untuk X. Dikurang 6, kita tuliskan sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Jadi kita dapatkan nilai X-nya di sini adalah 6. Jadi min 6 pindah ruas jadi 6. Begitu juga untuk X kurang 2, tulis sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan nilai X-nya di sini negatif ya, pindah ruas jadi positif 2. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya 6 dan nilai X di sini adalah 2. Jadi ada 2 buah nilai X yang kita dapatkan. Nah, langkah berikutnya adalah kalian harus menggambar nilai X yang kalian dapatkan itu pada garis bilangan. Oke, kita buat ya garis bilangannya. Kalian buatkan bulatan kosong seperti ini. Kenapa kosong? Karena dia tadi tandanya besar ya, artinya tidak ada tanda sama dengan ini di bawahnya. Nah, jadi besar saja gitu ya. Jadi bulatannya harus dikosongkan. Atau kecil saja juga kosong. Kecuali misalnya besar ada tanda sama nih di bawahnya, berarti bulatannya ini harus kita penuhkan. Nah, kemudian kita tandai dulu ya. Nah, ini angkanya kita tulis ya, yang paling kecil dulu. Kemudian angka yang paling besar tadi yaitu 6 ya, untuk nilai X-nya di sini. Kemudian kita batasi seperti ini. Nah, sekarang langkah yang kalian lakukan lagi adalah melakukan yang namanya uji tanda ya. Yang harus kalian lakukan atau langkah berikutnya yang kalian lakukan adalah melakukan yang namanya uji tanda ya, atau uji titik ya. Nah, uji tanda itu caranya bagaimana? Kalian boleh mengambil, ini kan nilai X ya, nilai X di sini kan banyak kan, di sini kan ada 1, 0 gitu ya, min 1, min 2, kalau di sini kan ada 3, 5, kalau di sini ada 7 gitu ya, 8 dan seterusnya. Yang paling gampang adalah tentu mengambil X-nya itu 0. Nah, kenapa 0 yang diambil? Untuk mempermudah perhitungan. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau kalian mengambil X-nya 1 gitu ya, atau 2, atau pokoknya selain nilai X yang ada di sinilah, apakah 1 gitu ya, atau 3 boleh. Nah, saya ambil 0 saja supaya lebih mudah. Kemudian kalian masukkan ke persamaan kuadrat tadi. Nah, persamaan kuadrat tadi adalah X kuadrat dikurangkan dengan 8X yang ditambahkan dengan 12. Kita masukkan nilai X sama dengan 0, jadinya 0 kuadrat gitu ya. Kita kurangkan dengan 8, kita kali 0, kita tambahkan dengan 12. Nah, 0 kuadrat kan 0 ya, dikurang 8 kali 0 ya 0 juga. Kita tambahkan dengan 12. Jadi 0 kurang 0 ya 0, tambah 12 ya 12. Nah, perhatikan kita tidak butuh nilainya. Yang kita butuhkan di sini adalah tandanya. Kita dapatkan hasilnya positif 12. Jadi untuk X sama dengan 0 itu tandanya dia positif. Nah, ini ya. Nah, positif 12. 0 itu di mana? Pasti 0 itu kan di daerah sini kan? Ya, karena kan ini 2, 1, 0. Berarti daerah yang di sini. Nah, jadi di sini kita dapatkan tandanya itu adalah positif. Nah, kita tuliskan. Nah, positif ya, seperti itu. Nah, karena tandanya selang-seling, berarti kalau di sini sudah positif, berarti di sini dia akan jadi negatif. Nah, dia akan jadi negatif seperti ini. Ini juga akan menjadi positif seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi tandanya selang-seling. Nah, jadi kita tadi bergerak dari daerah yang di sini. Karena daerah di sini kan untuk daerah X sama dengan 0, yang tandanya kita dapatkan positif. Nah, positif, negatif, positif, selang-seling. Nah, sekarang yang kalian lakukan adalah mengarsirnya. Nah, cara mengarsirnya bagaimana? Nah, cara mengarsirnya itu adalah kalian lihat tandanya. Tanda di sini kan besar. Berarti yang kalian arsir itu adalah daerah yang positif. Kalau dia kecil berarti yang diarsir adalah daerah yang negatif. Oke? Nah, karena besar berarti kita arsir untuk daerah yang positif. Berarti daerah yang di sini. Nah, seperti ini kita tinggal arsir saja. Oke, kita arsir ya. Ini juga kita arsir nih daerahnya. Nah, oke. Nah, kita dapatkan daerah untuk himpunan penyelesaiannya. Nah, kita lihat nih di opsinya. Kita tinggal tuliskan saja nih himpunannya. Jadi kita tuliskan ya, kita tuliskan di sini. Maka kita dapatkan fungsi akan naik pada interval sesuai dengan gambar. Karena satunya ke kiri, satunya ke kanan, berarti kita pakai atau gitu ya, pakai atau. Jadi kita tulis dulu X. Oke, X
Lihat arah untuk X sama dengan 2 ini arahnya kemana? Ke kiri, berarti X kecil. Kalau ke kiri kan kecil ya. X kecil 2, jangan lupa pakai atau. Nah, pakai atau tadi kenapa? Karena satunya ke kiri, satu ke kanan ya. Atau, nah lihat lagi nih, X-nya 6. 6 ini arahnya kemana? Ke kanan. Kanan itu artinya adalah X-nya itu besar besar dari 6. Nah, maka inilah jawabannya. Maka fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat tambah 36x tambah 5 akan naik pada interval. Iya, jawaban yang benar tentu saja adalah yang C, x kecil 2 atau x besar dari 6. Oke, gampang ya. Nah, berikutnya soal yang kedua. Fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 9x ditambahkan dengan 15. Turun pada interval. Nah, sekarang pertanyaannya turun ya, fungsi turun. Kalau tadi kan fungsi naik. Nah, syaratnya apa? Ya, syaratnya kalau dia turun berarti turunan pertamanya harus kecil dari 0. Jadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan tentu saja mencari turunan pertamanya. Ya, kita cari dulu turunan pertamanya di sini. Maka F gitu ya, F aksen X. Oke, atau kita tulis dulu lah apa namanya fungsinya dulu ya. Oke, kita tulis dulu fungsinya. Maka di sini Fx kita tulis ulang, Fx soalnya tadi X pangkat 3 dikurangkan dengan 3x kuadrat dikurangkan dengan 9x yang ditambahkan dengan 15. Kita cari turunan pertamanya. F aksen X akan sama dengan, silakan turunkan ya, 3 kali 1, 3, pangkat X-nya langsung kurang 2 ya, langsung kurang 1 maksudnya, 3 kurang 1 adalah 2, dikurang, ini juga sama, 2 kali 3, 6, X ya, 2 kurang 1, 1 tidak dituliskan, turunan dari 9X ya 9, turunan dari 15 itu 0. Jadi kita dapatkan turunan pertamanya adalah 3X kuadrat dikurang 6X dikurang 9. Nah, sekarang kita tulis nih syaratnya, karena dia fungsi turun berarti F aksen X-nya itu harus kecil dari 0 ya, harus kecil dari 0. Kita masukkan turunannya tadi yang sudah kita dapatkan 3 X pangkat 2 dikurangkan dengan 6X dikurangkan dengan 9 kecil dari 0. Perhatikan lagi angkanya apakah bisa kita sederhanakan. Ternyata bisa ya. Sama-sama kita bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. Jadinya X kuadrat. Dikurang 6 bagi 3, hasilnya adalah 2. Jadi 2X. 9 dikurang 3, 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Kecil dari 0 bagi 3, hasilnya adalah 0. Ini kita dapatkan bentuk persamaan kuadrat yang sederhana ya, karena koefisiennya sudah kecil. Sudah kita sederhanakan angkanya. Terus langkah berikutnya tentu kita harus apa? Iya, kita harus faktorkan, karena ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Tulis dulu dalam bentuk sama dengan dulu. Oke, ini X kuadrat, di sini ada X, di sini ada X. Langkahnya sama, cari dua angka yang kalau dikali hasilnya min 3, kalau ditambah hasilnya min 2. Kira-kira angkanya berapa? Iya, betul. Angkanya adalah negatif 3 dan positif 1. Negatif 3, positif 1. Karena min 3 kali 1 hasilnya adalah min 3. Min 3 tambah 1 hasilnya adalah min 2. Nah, jadi cocok ya. Nah, sekarang kita ambil dulu X dikurang 3 sama dengan 0. Maka X saja akan sama dengan 3. Pindah ruas langsung ya, ini juga sama. X tambah 1 sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai X-nya langsung pindah ruas negatif 1. Nah, kita dapatkan nilai X-nya. Terus langkah berikutnya, ya kita gambarkan nilai X yang kita dapatkan pada garis bilangan. Jangan lupa buatkan bulatan kosong seperti ini. Isi mulai dari nilai X yang paling kecil ya. Nilai X yang paling kecil di sini adalah X sama dengan min 1. Oke, min 1-nya di sini berarti 3-nya di sini. Kita buat batasnya seperti ini. Nah, kemudian baru kita melakukan uji tanda. Oke, kita uji tanda dulu ya. Uji tanda atau uji titik gitu ya. Nah, uji tanda, pilihlah sembarang nilai X di sini kecuali min 1 dan 3. Nah, yang paling gampang tadi, ya kita pilih X sama dengan 0 ya. Jadi uji tanda untuk X sama dengan 0. Kembali ke persamaan kuadrat tadi, kita tuliskan di sini X kuadrat dikurang 2X
dikurang 3. Nah, kita langsung nih ganti X-nya 0. Jadi 0 kuadrat. Nah, 0 kuadrat ya. Dikurangkan dengan 2 kali 0. Kemudian dikurangkan dengan 3. 0 kuadrat ya 0 ya. 2 dikali 0 ya 0 juga. Dikurang 3. 0 kurang 0 hasilnya 0. Dikurang 3 hasilnya adalah negatif 3. Nah, untuk X sama dengan 0 ternyata kita dapatkan tandanya negatif. Di mana kira-kira X sama dengan 0? Nah, kalau di sini min 1 berarti kan 0 daerahnya di sini kan? Ya, kalau daerah yang sebelah kiri kan min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Berarti 0 itu berada di tengah dia. Kalau di sini ini kan 3, berarti 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Otomatis untuk X sama dengan 0 itu daerahnya ada di tengah di sini. Ya. Jadi kita gambarkan dulu nih. Sorry. Nah, saya gambarkan dulu ya. Jadi di sini tadi tandanya kita dapatkan apa? Negatif. Ya, kalau ini negatif berarti ini kita dapatkan positif. Ini juga kita dapatkan positif karena dia tadi selang-seling. Nah, oke, kita perjelas dulu ya. Tadi ini kita dapatnya positif, ini negatif ya. Nah, ini juga positif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kita lakukan apa? Mengarsir daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi kalian lihat dulu nih, tandanya kecil. Kalau kecil, berarti yang kalian arsir adalah yang bertanda negatif. Yang bertanda negatif itu dia ada di tengah nih posisinya. Berarti ada di sini. Nah, gitu ya. Kita tinggal arsir saja. Oke, seperti ini. Nah, baru kemudian kita tentukan daerah atau himpunan penyelesaiannya ya. Nah, karena dia berada di tengah, cara menuliskan untuk himpunan penyelesaian gitu ya, berarti X gitu ya, X. Kalian lihat nih posisi min 1-nya, kalian tulis di sini min 1, kemudian tulis lagi di sini 3. Nah, gitu ya, min 1, 3, sesuai dengan posisinya tadi. Min 1 ini, dia arahnya kemana? Min 1 ini kan arahnya ke kanan kan? Kalau ke kanan, berarti dia harus besar. Nah, bacanya harus dari tengah ya, X besar min 1. Jadi nggak boleh baca dari sini, min 1 kecil X, salah. Jadi bacanya harus X besar dari min 1. Bacanya harus dari belakang. Nah, kemudian yang di sini, kalian lagi untuk 3. 3 itu kan arahnya kemana? Arahnya kan ke kiri. Kalau ke kiri berarti dia kecil. Nah, kecil berarti X kecil 3. Jadi kalau kita baca X besar min 1, X kecil 3. Nah, jadi fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangkan dengan 3x kuadrat dikurang 9x tambah 15. Dia akan turun pada interval iya. Kita langsung silang, jawabannya adalah yang D. Soal yang ketiga, fungsi fx sama dengan 2/3x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat dikurang 3x ditambah 1/6. Jika Gx sama dengan F1 dikurang X, maka fungsi G naik pada selang. Nah, yang ditanyakan di sini adalah fungsi G. Hati-hati ya, fungsi G, bukan fungsi F. Nah, jadi kita harus cari dulu fungsi G-nya, karena yang diketahui di sini adalah fungsi Fx. Kita lihat di sini katanya, fungsi Gx itu, nah, oke, kita tulis ya di sini ya, katanya, fungsi Gx itu sama dengan F 1 dikurangkan dengan X. Nah, jadi kita cari dulu nih fungsi Gx-nya. Nah, perhatikan, kalau di sini X, maka di sini juga X, di sini juga X, ini juga X. Jadi, kalau kita ganti A, maka X-nya akan berubah menjadi A, di sini juga A, di sini juga A. Tergantung apa yang ada di dalam kurungnya. Lihat, yang di dalam kurung itu adalah 1 dikurang X. Maka gantilah setiap X ini dengan 1 dikurang X. Nah, jadi kita tulis nih. Nah, kita lihat nih fungsi fx-nya 2/3. Berarti selebihnya tetap ya yang diganti hanya nilai X-nya saja. Nah, ganti X pangkat 3. X-nya di sini adalah 1 dikurang X. Kemudian kita pangkatkan dengan 3. Kemudian dikurangkan dengan setengah. Nah, seperti ini ya, setengah. Ganti lagi X kuadrat. Ganti X-nya dengan 1 yang dikurangkan dengan X yang dikuadratkan. Kemudian ikuti lagi dikurang 3 gitu ya. 3 ganti lagi nih X-nya. X-nya di sini adalah 1 yang dikurangkan dengan X. Kemudian kita tambahkan dengan 1/6. Oke. Nah, sekarang kalian tinggal operasikan saja, tulis 2/3, 1 dikurang X pangkat 3. Nah, 1 dikurang X pangkat 3, kita coba cari di luar, itu artinya adalah 1 kurang X dikalikan dengan 1 kurang X, yang dikalikan dengan 1 yang dikurangkan dengan X. Ya, kita kalikan.
1 kali 1, jadi kali 1 kurang X dulu dengan 1 kurang X, jadi kali 2 dulu ya. Artinya ini dikali ini dulu gitu ya. 1 kali 1 hasilnya 1. 1 dikali min X hasilnya adalah min X. Min X kali 1 hasilnya adalah min X. Min X kali min X hasilnya adalah positif X kuadrat. Oke, harus hati-hati ya mengalihkannya. Kemudian kalian kalikan lagi dengan 1 dikurang X. Nah, kita kalikan lagi nih. 1 kita kalikan dengan 1 dulu, hasilnya adalah 1. Kemudian 1 kita kalikan dengan min X, hasilnya adalah min X. Oke, lanjut berikutnya, min X kali 1, hasilnya adalah min X. Min X kali min X, hasilnya adalah positif X kuadrat. Oke, lanjut berikutnya, min X kali 1, min X kali min X, positif X kuadrat. X kuadrat kali 1, itu adalah X kuadrat kali min X, hasilnya adalah min X pangkat 3. Nah, ini dia hasilnya. Kita coba selesaikan ya. 1, di sini ada min X dikurang X, itu min 2X, dikurang lagi min X, itu hasilnya adalah min 3X. Kemudian, di sini ada X kuadrat ditambah X kuadrat, 2X kuadrat ditambah X kuadrat lagi, hasilnya adalah 3X kuadrat. Kemudian dikurangkan dengan X pangkat 3. Nah, ini nilai untuk 1 yang dikurangkan dengan X pangkat 3. Ya kan? Kita isi nih di sini. 1 dikurang 3, oke, hasilnya tadi ya. Kita tambahkan dengan 3X kuadrat dikurangkan dengan X pangkat 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita kurangkan dengan setengah. Nah, setengah, kalian cari lagi 1 dikurang X kuadrat. Nah, coba kita hapus dulu ya, biar lebih jelas. Oke, ini saya hapus dulu. Kita cari lagi untuk 1 yang dikurangkan dengan X kuadrat. Nah, 1 dikurang X kuadrat itu artinya adalah 1 yang dikurang X dikalikan dengan 1 dikurang X. Dikalikan sebanyak 2 kali kan, karena dia pangkat 2. Kalau pangkat 3 ya kalikan sebanyak 3 kali. Kali lagi, 1 kali 1, 1. 1 kali min X. Nah, terus min X kali 1, min X. Min X kali min X, positif X kuadrat. Nah, jadi kita tinggal selesaikan nih. 1 min X dikurang min X, min 2X ditambahkan dengan X kuadrat. Nah, ini hasilnya ya. Kita pindahkan ke sini. 1 dikurang 2X ditambahkan dengan X kuadrat. Dikurang, nah ikuti lagi nih di sini. Nah, ini kalian bisa langsung kalikan. 3 kali 1, hasilnya adalah 3. Kemudian min 3 kali min X itu hasilnya adalah positif 3X ya. Karena negatif ketemu negatif kan positif. Kemudian kita tambahkan dengan 1/6. Oke, ini saya boleh hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini ya. Nah, sekarang kalian tinggal kalikan satu-satu. Kalikan ke dalam. 2/3 kita kali 1, itu hasilnya adalah 2/3. Kemudian 2/3 dikali min 3. Nah, coba kita buat keluar dulu. 2/3 dikali min 3. Nah, 3-nya bisa langsung dicoret. Jadi tinggal negatif 2. Jadi negatif 2, jangan lupa ada X ya. 2X. Nah, ini juga sama. 2/3 ini kita kalikan ke 3. 2/3 kali 3, 3-nya bisa langsung dicoret ya. Jadinya ditambah 2X kuadrat. 2/3 kita kalikan lagi ke min X pangkat 3. Dapatnya min 2/3 X pangkat 3. Oke, selesai. Yang ini lagi kita kurangkan. Oke, kita coba hapus dulu. Nah, ini ya, dikurangkan setengah kali 1 itu hasilnya adalah setengah ya. Kemudian negatif, nah min setengah ini kita kalikan ke min 2X. 2-nya langsung dicoret. Negatif kali negatif kan positif. Setengah kali 2, 2-nya dicoret tinggal 1. 1X langsung tulis X gitu ya. Kemudian min setengah kali lagi ke X kuadrat. Dapatnya min setengah X kuadrat. Nah, kemudian kita kurangkan tadi ya dengan 3, kita tambahkan dengan 3X, kita tambahkan dengan 1/6. Kita coba kelompokkan dulu, kita mulai dari X pangkat 3 dulu. Jadi kita dapatkan min 2/3 X pangkat 3, kemudian baru kuadratnya ya. Nah, ini ada 2X kuadrat
di sini ada min setengah kuadrat. Jadi kurangkan angkanya. 2 dikurang setengah. Cari di luar 2 dikurang setengah. Nah, 2 kali 2 kan 4 ya. 4 kurang 1, 3. Berarti 3/2. Nah, kita dapatkan positif 3/2 X kuadrat. Oke. Berikutnya, yang mana lagi? X-nya lagi ya. Min 2X. Kita tambahkan dengan X, itu hasilnya min X. Nah, min X ditambah 3X, itu hasilnya adalah positif 2X. Nah, yang tersisa di sini adalah 2/3. Kita tulis ya, kita coba cari di luar. 2/3. Kemudian kita kurangkan dengan setengah. Kemudian kita kurang 3. Nah, ini yang sejenis ya, kelompokkan yang sejenis. Kemudian kita tambahkan dengan 1/6. Oke, kita buat penyebutnya sama, 6. 3 ini dikali berapa supaya 6? Kali 2. Maka atas juga kali 2. 2 kali 2, 4. Dikurang ini kali 3 ya, supaya 6. Ini juga kali 3. 1 kali 3, 3. Ini artinya 3/1. Kali berapa supaya 6? Kali 6. Ini juga kali 6. Dikurang 18. Ini kali 1 ya. Ini juga kali 1. Ditambah 1. Oke. 4 dikurang 3, hasilnya adalah 1, dikurang 18, min 17, tambah 1, berarti min 16/6. Kita bagi 2 ya, jadi min 8/3. Nah, ini bentuk sederhananya. Jadi di sini kita tuliskan min 8/3. Nah, sehingga kita dapatkan fungsi fx-nya. Ya, kita dapatkan untuk fungsi fx-nya. Oke, ini karena supaya muat, kita hapus dulu ya. Jadi kita tulis dulu nih untuk fungsi gx yang sudah kita dapatkan. Jadi gx tadi kita dapatkan min 2/3 x pangkat 3 ditambah 3/2 x kuadrat ditambah 2x dikurangkan dengan 8/3. Nah, jadi kita udah dapatkan nih untuk fungsi gx-nya. Kita tinggal cari fungsi g itu atau fungsi gx-nya naik pada selang berapa gitu ya. Oke, dia naik pada selang. Nah, oke, kita coba cari, kita hapus dulu. Nah, kita cari dulu turunannya, karena menanyakan fungsi G naik pada selang kan, berarti kita cari dulu nih turunannya. Berarti G aksen X akan sama dengan, turunkan ya, jadi karena ini pecahan, kita tulis dulu min 2/3. Oke, kita kalikan dengan pangkatnya di sini adalah 3. 3x, nah langsung ya, pangkatnya kalian kurang 1 jadi 2. Kemudian ditambahkan dengan 3/2, koefisiennya di sini. Kalian kalikan dengan pangkatnya di sini adalah yaitu 2, terus x-nya langsung pangkatnya kurang 1 ya. Jadi 2 dikurang 1 ya 1, ditambahkan dengan turunan dari 2x ya 2. Turunan dari 8/3 0, tidak perlu kalian tuliskan. Nah, kita sederhanakan, ini kan bisa kita coret, ini juga dicoret ya, karena ini perkalian. Jadi kita dapatkan min 2x kuadrat ditambahkan dengan 3x ditambahkan dengan 2. Karena menanyakan fungsi g naik, jadi syaratnya tadi kalau dia naik berarti g aksen x-nya harus besar dari 0. Masukkan fungsi atau turunan ya, turunan pertama atau g aksen x-nya ke dalam persamaan ini, pertidaksamaan ini, yaitu min 2x kuadrat ditambah 3x ditambahkan dengan 2 besar dari 0. Nah, karena di sini koefisien x kuadratnya bertanda negatif, jadi kita positifkan dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan negatif. Nah, negatif kali negatif kan positif ya, 2x kuadrat. Positif kali negatif, negatif 3x. Positif kali negatif, negatif 2. Nah, tandanya ini itu kalau kita kali negatif dia berubah jadi kecil. Nah, 0 kali negatif ya 0 gitu ya. Nah, sekarang kita coba faktorkan karena ini bentuknya adalah bentuk persamaan kuadrat. Kita tulis dulu di sini sama dengan 0. Karena di sini 2x kuadrat, jadi kita tulis dulu di sini 2x dan di sini adalah x. Kalau dikali angkanya min 2, kalau dijumlahkan adalah min 3. Oke, kira-kira angkanya berapa? Ini dikurang 2, di sini ditambah 1. Nah, kenapa? Coba perhatikan 1
dikali min 2 itu kan hasilnya adalah negatif 2. Nah, untuk penjumlahan kita tidak boleh langsung menambahkan 1 ditambahkan dengan min 2. Karena di sini koefisien X-nya itu bukan 1 tapi 2. Jadi cara menambahnya kali dulu 2 kali 2 min 4. 2 kali min 2 min 4. 1 kali 1 1. Jadi min 4 tambah 1 hasilnya min 3. Untuk lebih jelasnya silakan lihat di video saya sebelumnya ya. Cara menentukan faktor dari bentuk persamaan kuadrat kalau koefisien A-nya ini tidak sama dengan 1, oke? Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini jadinya 2x tambah 1, kita tuliskan ya, sama dengan 0. Maka 2x saja, satunya pindah ruas jadi min 1, maka kita dapatkan x-nya adalah min setengah. Ini juga sama, x kurang 2 sama dengan 0, jadi kita dapatkan x-nya langsung pindah ruas 2. Ya, jadi X sama dengan min setengah, di sini X sama dengan 2 untuk nilai X-nya. Langkah berikutnya kita buat garis ya, garis bilangan, kemudian bulatan kosong seperti ini. Nah, kalian isi dari angka yang paling kecil, min setengah, kemudian di sini 2. Kita buat batasnya, kemudian kita cari atau kita lakukan yang namanya uji tanda ya, uji tanda. Ini untuk X sama dengan 0, jadi lebih gampang. Nah, saya langsung aja ya, 2, kita kembali ke bentuk persamaan kuadrat tadi. 2 langsung ganti X-nya 0, jadi 0 kuadrat dikurang juga sama 3. 3 kita kalikan dengan 0, kemudian kita kurangkan dengan 2. Oke, ini udah pasti 0 ya, ini juga udah pasti 0, kurang 2, nah 0-nya boleh dicoret. Jadi yang kita hasilnya adalah min 2 yang kita dapatkan. Yang kita lihat adalah tandanya saja, ini kan negatif. Jadi 0 itu di mana? 0 itu kan di sini kan. Nah, berada di sini ya, jadi 0 gitu ya. 0, min 1, min 2, min 3, dan selanjutnya. Jadi 0 itu ada di tengah, tandanya itu adalah negatif. Nah, sesuai tadi kita dapatkan tandanya. Karena dia selang-seling, berarti di sini udah pasti kok positif. Ini udah pasti juga kok positif. Karena dia harus selang-seling positif, negatif, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang yang diarsir yang mana? Nah, yang diarsir jangan yang di sini ya, jangan tanda ini, tapi yang kecilnya, yang sudah dikalikan negatif tadi. Nah, karena kecil, berarti yang kita arsir adalah yang daerah negatif. Nah, berarti yang di tengah ini juga dia. Nah, ini dia daerahnya, gitu ya. Nah, jadi kita langsung dapatkan nih, karena dia di tengah, berarti posisi X-nya juga harus di tengah, ya. Jadi kita tuliskan di sini min setengah. Di sini ada 2. Lihat posisi min setengahnya kemana dia? Ke kanan, berarti dia harus besar. Nah, walaupun di sini kecil ya, tapi bacanya harus dari tengah. X besar min setengah. Kalau 2 itu besar, berarti kalau 2 itu dia ke kiri ya, kecil, berarti X kecil 2. Nah, ini adalah selang intervalnya tadi ya, untuk fungsi G naik. Pada selang, jawabannya yang betul yang mana? Iya, jawaban yang betul adalah, ini yang E ya. Jawaban yang betul itu adalah yang E. Oke. Soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini katanya fungsi f(x) sama dengan 1/6 x pangkat 3 dikurang 2x tambah 3 didefinisikan untuk didefinisikan untuk x besar sama min 5, kecil sama 2. Nilai maksimum fungsi f adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Kalau menentukan nilai maksimum atau nilai minimum itu terkait dengan stasioner. Ingat lagi ya, syarat stasioner itu apa? Ya, syaratnya syarat untuk stasioner. Nah, syaratnya itu adalah turunan pertamanya itu atau f aksen x-nya itu harus sama dengan 0. Nah, ini syarat stasioner. Kalau dia naik besar 0, kalau dia turun kecil 0, kalau dia stasioner berarti dia turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, kita langsung turunkan saja ya. Nah, kita langsung saja 1/6. Langsung kita kalikan dengan pangkatnya 3. Kalian tulis x-nya di sini. Pangkatnya langsung kalian kurang 1 jadi 2 gitu ya. Kemudian dikurangkan dengan turunan dari 2x ya 2. Turunan 3 0, tidak perlu kita tuliskan sama dengan 0. Nah, ini kalau kita sederhanakan ini 3 6 sama-sama bagi 3 ini 2 ya. Ini 1. Jadi 1/2 x kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Karena koefisien x kuadratnya di sini adalah setengah gitu ya. Jadi untuk mempermudah kita hilangkan bentuk pecahannya dengan mengalikannya dengan penyebutnya di sini 2. Karena setengah kali 2 itu kan hasilnya 1 ya. Setengah kali 2 itu 1. Jadi 1x kuadrat dikurang 2 kali 2 4, 0 kali 2 itu juga 0. Nah, kita tinggal faktorkan saja. X kuadrat kurang 4. Kalian tinggal sediakan kurung seperti ini. Kemudian ini ada X, ini juga ada X. Nah, di sini karena ini gampang ya, X kuadrat kurang 4, jadi ini dia tandanya negatif 2.
positif 2. Kalau dia 16, artinya angka di sini harus bisa yang ditarik akar gitu ya. Kalau dia 16, berarti ini negatif 4, positif 4. Nah, gitu cara mudahnya. Berarti ini X kurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. X ditambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Berarti X di sini adalah min 2. Nah, kita dapatkan titiknya. Terus di sini kan intervalnya juga diketahui ya, itu X-nya besar dari min 5 dan 2 gitu. Jadi kita dapatkan titik balik lainnya. Jadi titik balik itu kalian boleh ambil angka yang di tepi ini, min 5, di sini ada 2. Ditambahkan lagi dengan nilai X kita dapatkan. Karena ini sama, jadi kita tulisnya 1 aja. Ditambahkan dengan min 3. Jadi ada 3 nih titik baliknya. Nah, nilai X yang kita dapatkan tadi, kita substitusikan ke fungsinya tadi. Nah, kita mulai untuk X sama dengan min 5 dulu. Nah, min 5 dulu ya. Berarti fx sama dengan, kita tulis fungsinya 1/6 atau kita langsung aja. Oke, f langsung ganti ya, x di sini dengan negatif 5. Oke, sama juga dengan, ini 1/6, langsung ganti, min 5 pangkat 3 dikurang 2x, berarti 2 kali min 5, kemudian tambah 3. Oke, kalian operasikan, 1/6 min 5 pangkat 3 itu adalah min 125 ya. Kemudian negatif tambah negatif positif ya. Sorry, negatif kali negatif positif, 2 kali 5 10 ditambah 3. Oke. 1/6 kali min 125 min 125/6 ditambahkan dengan 13. Nah, 13 ya. Kita coba kali silang dulu. 6 dikali 13 itu hasilnya adalah 78 ya. Min 125 tambah 78, coba ya, 125 kita kurangkan dengan 78. 4 ya, 40 ya, 47 ya, 47. Jadi kita dapatkan min 47 per berapa? Per 6. Oke, 47 per 6. Nah, ini dia untuk X sama dengan min 5. Sekarang ganti lagi untuk X-nya 2. Untuk F2 berarti kita dapatkan 1/6, langsung ganti ya, 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2. Oke, kembali ke fungsi ini ya, 1/6. Nih, ganti 2, ganti juga 2, ditambahkan dengan 3. Hasilnya adalah 1/6. Nah, 2 pangkat 3 itu kan 8, dikurang 2 kali 2, 4, tambah 3. Jadi, 1/6, kita langsung kalikan saja. 1/6 kali 8 itu kita sederhanakan dulu lah, sama-sama bagi 2, 4, 3. Jadi 4/3, min 4 tambah 3 itu negatif 1. Oke, kita coba selesaikan. 3 kali 1, 3, 4 kurang 3, 1/3. Nah, ini untuk nilai F2-nya. Sekarang ganti, ya ganti. Oke, saya boleh hapus dulu. Nah, oke. Sekarang untuk X2 sudah ya, min 5 sudah, ini X-nya 2 sudah, X min 2. Oke, sekarang untuk F min 2. Kita masukkan 1/6, langsung ganti, min 2 pangkat 3 dikurang 2, langsung ganti ya, min 2 ditambah 3. Dapatnya adalah 1/6, kita kalikan, min 8 dikurang, sorry, negatif kali negatif positif ya, 2 kali 2, 4, tambah 3. Oke. Ini kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, 4, 3. Jadi min 4/3 ditambahkan dengan 4 tambah 3 itu 7. Nah, kita coba selesaikan. Oke. Sama juga dengan 3 kali 7 ini kan 21 ya. Jadi min 4 ditambah 21 itu kan hasilnya adalah 17. 17 per 3. Kalau kita robah ke dalam bentuk pecahan campuran, kira-kira berapa? Kita robah ya ke dalam bentuk pecahan campuran. Coba kita robah ya. 17 kita bagi dengan 3. 5 kali 3, 15. Sisa 2. Langsung kita naikkan nih. 2/3. Nah, jadi kita dapatkan 17/3 itu adalah 5, 2/3. Nah, sekarang karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum ya, kalian lihat aja nih nilai mana yang paling besar nih ketika kita sudah memasukkan nilai X-nya tadi. Ini kan negatif ya, udah pasti bukan ya, kecil ya. Ini 1/3, ini 5, 2/3. Otomatis inilah nilai yang paling besar, berarti itu nilai maksimumnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.